kuliah Public Speaking Prodi Tardis IPA IAIN Parepare, yaitu Bapak Dr. Haji Saifuddin SAG MPD, dan saya hormati pula para audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kekuatan, kita masih diberi kesempatan, dan kita masih diberi kesehatan. Karena sejatinya kesehatan itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Para audiens yang saya hormati, pada era globalisasi seperti saat ini, kita semua tahu bahwa wanita di Indonesia merupakan mitra yang sejajar dengan kaum pria, dan juga telah mempunyai peran penting dalam membangun nasional dan meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya. Berkat adanya emansipasi dan perjuangan kaum wanita yang telah dirintis oleh beberapa tokoh wanita seperti Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, Cut Nyak Dieng, dan sebagainya, membuat wanita tidak dipandang hanya sebagai tugas dan kewajiban mengurus kepentingan di lingkungan rumah tangga, yang tidak perlu bekerja secara profesional di tugas tersebut, namun mempunyai kewajiban serta kesempatan yang sama dengan kaum pria dalam membangun di segala bidang. Perubahan ini telah memberi kesempatan baik bagi seorang perempuan, tidak saja dalam hal untuk memperoleh kesempatan dan hak yang sama dengan pria, tetapi juga kesamaan dalam kesempatan untuk memimpin di dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Peranan wanita tidak saja untuk dipimpin, tetapi juga untuk memimpin. Audiens yang saya hormati, pemimpin dan kepemimpinan adalah suatu hal yang berbeda, namun keberadaannya tidak dapat dipisahkan. Pemimpin pada dasarnya adalah seseorang yang menggambarkan sosok orang atau figur yang berbagai prasyarat tentang pemahaman konsep, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman untuk menjalankan peran sebagai seorang pemimpin. Pemimpin dalam menjalankan perannya secara pribadi dituntut untuk memiliki mentalitas dan kematangan emosi yang bagus. Hal tersebut diperlukan karena dalam menjalankan peran sebagai seorang pemimpin akan berhadapan dengan masyarakat banyak atau publik dengan berbagai macam latar belakang, baik tingkat pendidikan atau ilmu pengetahuan, kepribadian, tingkat emosi yang berbeda-beda, sehingga seorang pemimpin harus dilaksanakan oleh pemimpin itu sendiri, yaitu mengarahkan para pelaksana tugas dan secara bersama-sama mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan memainkan peranan yang sangat penting dalam organisasi. Berhasil tidaknya suatu organisasi salah satunya ditentukan oleh sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut. Pada dasarnya, kepemimpinan adalah suatu sikap yang mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan dan visi misi yang kuat. Efektivitas seorang pemimpin ditentukan oleh kepiawaiannya mempengaruhi dan mengarahkan para anggotanya. Tentunya pihak pemimpin harus mempunyai kemampuan dalam mengelola, mengarahkan, mempengaruhi, memerintah, dan memotivasi bawahannya untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. Jika berbicara tentang kepemimpinan, pasti di pikiran masyarakat umumnya identik dengan kaum Adam atau pria.
Padahal jika kita menelan, perempuan juga mempunyai jiwa kepemimpinan yang tidak jauh berbeda dengan keahliannya memberi arahan dan berorganisasi, mempunyai beretorika atau bahkan memberi gagasan. Semua orang berhak dan dapat menjadi pemimpin atau leadership. Pada hakikatnya, tiap-tiap wanita adalah seorang pemimpin dan melakukan kepemimpinannya dalam lingkungannya masing-masing, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan dalam masyarakat. Wanita tidak semuanya lemah. Ia ibarat sebuah bangunan yang kokoh dan merupakan fondasi yang berstruktur kuat. Sosok perempuan yang sensitif, intuitif, empati, suka merawat, mampu bekerja sama, dan mampu mengakomodasi dan menjadikan proses organisasi menjadi efektif. Gaya pemimpinan seorang perempuan cenderung partisipasif, memberi prioritas tinggi pada pengembangan sumber daya insani. Juga kepedulian pada detail membuat gaya kepemimpinan menjadi sangat cocok di era inovasi saat ini. Dan sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa perempuan dalam kepemimpinannya mampu mencapai prestasi yang lebih berhasil ataupun gemilang dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Ini dapat dilihat dari peranannya pada kehidupan bermasyarakat, misalnya disebabkan adanya dukungan kemampuan dalam hal pendidikan, pengalaman berorganisasi, dan motivasi dari kaum perempuan itu sendiri, maka mereka bisa membuktikan ke dunia bahwa mereka bisa menjadi seorang pemimpin. Dengan terciptanya kesempatan perempuan memegang peran sebagai pemimpin dapat membawa dampak yang positif, yaitu permasalahan kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya perbedaan atau diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, perempuan dan laki-laki memiliki peluang atau akses yang sama dalam kepemimpinan. Hal ini ditandai dengan perempuan yang mampu memberikan suara, berpartisipasi dalam membangun negara yang lebih baik. Tentu hal ini merupakan kebijakan tersendiri yang memiliki manfaat persamaan serta adil dari pembangunan. Hal ini harus selalu dibuktikan bahwa wanita dapat semakin maju dalam kepemimpinan. Para audiens yang saya hormati, dalam kepemimpinan, terutama dalam pembangunan sekarang ini, perempuan sangat dibutuhkan, terutama dalam segi pemikiran dan kreasi untuk mengembangkan dalam mewujudkan tujuan. Dengan demikian, kaum wanita mampu mengikuti derap langkah dan lajunya pembangunan nasional, seirama dengan kaum pria sebagai mitra sejajarnya tanpa meningkatkan harkat dan kodratnya sebagai wanita. Tidak ada yang salah, bukan jika perempuan menjadi seorang pemimpin. Maka diharapkan kepada semua perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia, untuk terus semangat dalam mencapai cita-citanya. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.